Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Hatiatur Rafi, NIM J120199297 dari kelas Fisioterapi 2C. Di video ini saya akan menjelaskan tentang general anatomi dan fungsional anatomi. Shoulder girdle terdiri dari sternum, clavicula, dan scapula. Gerakan pada shoulder ini ada depresi, elevasi, retraksi, protraksi, dan downward rotation. Sendi yang ada pada shoulder ini yaitu sternoclavicular joint dan acromioclavicular joint. Shoulder joint terdiri dari scapula dan humerus. Untuk sendi yang ada pada shoulder ini adalah glenohumeral joint. Sedangkan gerakan yang dihasilkan adalah fleksi, ekstensi, dan hiperekstensi, adduksi dan abduksi, medial rotasi dan lateral rotasi, serta horizontal adduksi dan horizontal abduksi. Shoulder complex adalah struktur terminologi yang digunakan untuk mempelajari semua struktur yang berperan dalam pergerakan bahu, seperti scapula, clavicula, sternum, humerus, dan sangkar toraks. Shoulder complex terdiri dari shoulder joint dan shoulder girdle. Landmark scapula dibagi menjadi dua, yaitu inferior angle dan superior angle. Inferior angle adalah titik yang digunakan untuk menentukan arah scapula, terutama dalam gerakan rotasi. Pada saat upward rotation, scapula menjauhi columna vertebralis, sedangkan pada saat downward rotation, scapula mendekati columna vertebralis. Pada shoulder girdle ada yang namanya linear motion dan angular motion. Linear motion yang dimaksud adalah tegak lurus dengan sumbu X, Y, dan Z. Contohnya elevasi dan depresi. Sedangkan angular motion adalah gerak berputar atau berotasi. Contohnya adalah upward rotation dan downward rotation. Rhythm adalah sebuah konsep yang menjelaskan hubungan antara shoulder girdle dan shoulder joint. Misalnya pada gerakan abduksi 30 derajat, gerakan ini adalah gerakan shoulder joint yang berupa kaput humerus dan cavitas glenoideus. Apabila gerakan lebih dari 30 derajat, maka termasuk pergerakan shoulder girdle dari gerakan upward rotation. Setiap gerakan 2 derajat selanjutnya pada shoulder joint, scapula harus bergerak rotasi 1 derajat yang mengharuskan perbandingan rasio antara shoulder joint dan girdle yaitu 2:1. Adalah gerakan ketika mengangkat tangan di atas kepala. Pada saat shoulder girdle merupakan gerakan upward rotation dengan 3 otot atau lebih yang berbeda, yaitu upper trapezius, lower trapezius, dan serratus anterior. Ini 3 otot berupa upper, middle, dan lower trapezius. Sedangkan rhomboid sering disebut memiliki 1 otot, padahal memiliki mayor dan minor. Hal ini karena garis tarikan setiap otot trapezius berbeda, sehingga menghasilkan hasil yang berbeda. Pada rhomboid sering disebut memiliki 1 otot karena pada anatomikal susah untuk memisahkan antara mayor dan minor, dan mereka memiliki fungsi yang sama. Jenis kontraksi shoulder girdle ada 3, yaitu konsentrik yang mempercepat aktivitas, eksentrik yang memperlambat aktivitas, serta isometrik yang tidak terjadi pergerakan sendi. Menutup jendela dengan menariknya ke bawah, shoulder girdle terdapat gerakan pada downward rotation dan retraksi, sedangkan shoulder joint terdapat gerakan ekstensi dan tipe kontraksi ototnya yaitu konsentrik. Sebaliknya, apabila membuka jendela dari bawah, shoulder joint memiliki gerakan fleksi dan shoulder girdle memiliki gerakan upward rotation dan protraction. Tipe kontraksi ototnya yaitu eksentrik. Apabila mengisi rambut ke belakang, pada shoulder girdle terdapat gerakan upward rotation dan protraction, dan pada shoulder joint terdapat gerakan fleksi dan lateral rotation. Tipe kontraksi ototnya yaitu eksentrik dan konsentrik. Soal nomor 4, terlihat seseorang membawa koper yang besar. Gerakan ini tidak terjadi pergerakan sendi bahu, namun pada shoulder girdle ada depresi dikarenakan terdapat tarikan bahu ke bawah dan isometrik akibat tidak terjadi gangguan bahu. Sesuatu di seberang meja, pada shoulder joint terdapat gerakan fleksi dan pada shoulder girdle terdapat gerakan upward rotasi dan protraksi, sedangkan tipe kontraksi ototnya yaitu eksentrik. Demikianlah penyampaian materi tentang shoulder girdle dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.